Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, pembelajaran secara luring menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus organisasi mahasiswa untuk menarik minat mahasiswa baru bergabung dalam program mereka. Saat ini promosi program secara daring menjadi satu-satunya media informasi penyampaian program. Ketua EGP Vapet UB yang bergerak di bidang bahasa Inggris, Said Muhammad menjelaskan saat ini dibutuhkan program yang menarik dan unik yang dikemas melalui poster 2 dan 3 dimensi agar mampu menarik perhatian mahasiswa baru untuk bergabung. Melalui poster tersebut, komunikasi program dari unit kegiatan mahasiswa tersampaikan dan diharapkan mampu menarik minat anggota baru untuk masuk ke dalamnya. Pandemi ini memang agak lebih sulit untuk mengakomodir ya, atau mengkoordinasikan agar semua teman-teman mahasiswa bisa bergabung untuk ikut involved atau apa itu bahasa Indonesianya? Ya, berkontribusi juga. Itu kita melakukan berbagai cara, yang utamanya sih agar semua program atau segala kegiatan kita buatkan poster yang menarik. Jadi posternya kalau biasanya kayak 2 dimensi, tapi kita akan selalu buat dengan tema-tema yang berbeda. Jadi apakah warnanya harus warna apa, atau desainnya atau temanya seperti apa, style yang seperti apa, kita akan upayakan agar sesuai dengan program yang akan kita laksanakan, juga agar tertarik, karena poster itu sifatnya kan persuasif ya, jadi harus kita utamakan, harus kita tekankan terus agar itu menjadi promotor utamanya. Jadi yang teriklankan pertama itu harus lewat poster sebelum dari mulut ke mulut. Jadi yang pertama kita gunakan visual, yang kedua kita harus benar-benar rencanakan apa sih program yang akan kita bawakan gitu, apakah benar-benar esensial, apakah esensial untuk yang hanya untuk berminat ataukah untuk umum. Jadi kalau yang untuk berminat saja itu kita fokuskan untuk anggota internal. Namun kalau yang untuk benar-benar penting untuk umum itu kita siapkan untuk sefakultas gitu acaranya. Lalu yang ketiga juga kita terus berkonsultasi baik dengan pembimbingnya atau buildernya, juga dengan wakil dekan ketiga yang berfungsi untuk kemahasiswaan. Kita terus berkonsultasi agar apakah program-program kita ini benar-benar bermanfaat gitu, apakah fokus untuk mahasiswa fakultas peternakan benar-benar ke arah situ. Pemirsa, memperingati Maulid Nabi Muhammad pada kondisi saat ini, menurut dosen agama Islam UB, Muhajir Al-Ansori, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam suasana masih pandemi dan pembatasan mobilitas, masyarakat merayakan Maulid Nabi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok kecil dengan mematuhi protokol kesehatan. Muhajir mencontohkan cara merayakan Maulid dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan membaca sholawat Nabi. Hari ini khususnya masa pandemi yang masih belum mereda dan kita tidak tahu kapan akan meredanya dan semoga pandemi segera berakhir. Tetapi kita menanggapi hal itu, menjawab hal itu, tentu kita kembalikan kepada para ulama di antaranya. Bagaimana sih kita mengaplikasikan, mengimplementasikan rasa kebahagiaan kita? Menurut ulama-ulama kita, misalnya menurut Ibnul Hajar Al-Asqalani, ada cara-cara yang dapat kita kerjakan, misalnya yang pertama dengan memperbanyak membaca Al-Quran, yang merupakan adalah kalamullah untuk diri kita, yang untuk diamalkan, dibaca dan diamalkan. Yang kedua adalah memberikan makan kepada orang, atau bahasa mudahnya adalah saling berbagi. Saling berbagi kepada sesama, lebih-lebih dalam konteks pandemi ini, kita memang dituntut atau barangkali diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus saling berbagi. Apalagi konteks pandemi ini luar biasa, semuanya terdampak, tidak hanya kalangan atas, kalangan menengah dan kalangan bawah, semuanya terdampak. Tetapi inilah ujiannya. Apakah kita mampu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbagi, dalam hal bersedekah.
Yang ketiga adalah caranya dengan cara bersedekah. Selain makan juga bersedekah. Tentu dalam konteks sedekah ini maka konteks sangat luas. Apakah sedekah berupa pikiran, apa sedekah berupa hal materi, apakah sedekah berupa tenaga, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita kerjakan. Lalu yang terakhir adalah tentu dalam hal yang sangat teknis, kita bisa melakukan berbagai macam pujian-pujian kepada Rasulullah. Contohnya dengan membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Simtud Duror, Diaul Lami, dan lain sebagainya. Sebagai tanda kita cinta kepada Rasul dan berusaha mengenal kepada Rasul. Karena satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang sudah saya katakan tadi, yang dapat memberikan kita syafaat besok di hari kiamat adalah Rasulullah SAW. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah Rasulullah tidak akan pernah mengenal kita manakala kita tidak pernah sholat kepadanya. Fakultas Peternakan UB sedang dalam proses pengajuan 3 lembaga sertifikasi yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa. 3 LSP ini dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan oleh mahasiswa. Dosen Fakultas Peternakan Rizky Pravitri menyampaikan 3 LSP tersebut adalah LSP Juru Sembelih Halal atau Juleha, inseminasi buatan, dan manajer breeding farm. Saat ini pihaknya dalam tahap melengkapi dokumen ke BNSP sebagai salah satu persyaratan yang dibutuhkan sebelum ada penilaian dari BNSP untuk menilai kesiapan LSP Fakultas Peternakan. Nah, di peternakan itu 3 LSP yang kita ajukan pertama, nanti mungkin ke depannya akan berkembang. Yang 3 pertama itu yang inseminasi buatan, Juleha, juru sembelih halal, dan juga manajer breeding farm. Jadi itu 3 yang kita angkat dulu, yang melihat kenapa kita pilih 3 itu sebenarnya melihat marketnya yang paling atau kebutuhan mahasiswa yang paling banyak di 3 sertifikasi itu. Masih banyak sebenarnya sertifikasi lain yang nanti ke depannya mungkin akan kita kembangkan, tetapi untuk mendirikan LSP itu kan syaratnya ketat ya. Jadi yang kita kejar mungkin 3 ini pertama untuk kedepannya. LSP itu tahapnya ternyata panjang sekali. Kita harus mengajukan ke BNSP. Itu harus melengkapi dokumen-dokumen yang panjang ya ininya, persyaratan dokumennya panjang. Nah, workshop itu salah satunya yang kita buat untuk melengkapi dokumen ini. Jadi kita melakukan sebenarnya yang kemarin itu bukan satu-satunya workshop, tetapi salah satu dari beberapa workshop yang kita lakukan. Nah, di workshop itu kita melengkapi dokumen yang diminta, seperti misalnya bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi peserta misalnya, terus asesmennya seperti apa, siapa yang qualified sebagai asesor dan sebagainya, itu kita lakukan di beberapa kali workshop. Kemarin yang kita lakukan di Swiss Built-in adalah salah satu workshop untuk membuat MAPA istilahnya ya, dokumen asesmen yang dilakukan oleh asesor kepada calon peserta. Nah, dokumen-dokumen ini yang salah satunya MAPA kita buat itu akan kita segera serahkan ke BNSP. Target kita paling tidak akhir tahun ini ya, November kalau bisa, atau maksimal Desember itu sudah masuk dokumen aplikasi ke BNSP. Biasanya setelah masuk dokumen aplikasi, ada penilaian dari BNSP kepada kita, kesiapan kita untuk melakukan itu, lalu nanti ada uji oleh BNSP. Setelah kita dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kita bisa segera melakukan.
Pemirsa, 4 tim kontes kapal cepat tak berawak nasional dari Universitas Brawijaya selesai menjalani review dari tim juri UB dan bersiap untuk menjalani final. Tim ini akan mempresentasikan desain kapal patrol dan desain kapal selam di hadapan Dewan Juri Nasional. Syahril Mayu mewakili tim mengatakan sudah menjalani pemusatan latihan dan menjalani latihan presentasi untuk final. Dirinya optimis dapat menjalani final pada hari Kamis esok untuk mempresentasikan desain kapal patrol dan kapal selam dari UB. Baik Pak, jadi untuk kesiapan tim dalam menghadapi final KKCTBN ini, jadi pertama dari awal sudah diumumkan bahwa kami dinyatakan lolos, 4 tim itu dinyatakan lolos masuk final. Kami sudah mempersiapkan membuat timeline mulai dari pendalaman materi yang kami lakukan oleh beberapa dosen kami yang terkait dalam bidang perkapalan, dan juga kita mendatangkan pemateri dari luar yang memang ahli dalam bidang perkapalan tersebut. Nah, untuk beberapa minggu lalu tepatnya kita melakukan pemusatan pelatihan semacam karantina gitu selama beberapa hari untuk pendalaman materi juga, dan latihan-latihan presentasi terus kita lakukan mulai dari reviewer Brawijaya, mulai dari reviewer dari FPIK sendiri hingga kami terakhir pada hari ini telah melakukan presentasi dengan reviewer dari Universitas Brawijaya gitu. Untuk siang hari ini rencananya ini mau ada rangkaian pelepasan kontingen yang diadakan. Jadi kami diundang oleh Dekanat FPIK untuk melakukan pelepasan kontingen gitu. Untuk selanjutnya melaksanakan final, insya Allah kita akan melakukan presentasi di hari Kamis. Di hari Kamis nanti untuk pengumumannya di tanggal 23 Oktober. Jadi insya Allah kami sudah siap untuk menghadapi final KKCTBN ini. Unita Werdi Rahajeng, psikolog UB, menyampaikan kebutuhan kaum minoritas, terutama penyandang disabilitas, belum terakomodir dalam pelayanan publik, termasuk layanan pendidikan. Unita mencontohkan ketika pengambil kebijakan membangun sekolah belum memikirkan jika memiliki siswa difabel, sehingga untuk bangunan dan sarana yang ada sangat menyulitkan kaum difabel untuk bersekolah di sana. Dirinya menyarankan agar pemikiran inklusif harus mulai dikembangkan di semua sektor layanan publik agar dapat diakses oleh kaum difabel secara merata. Memang teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman difabel ini kan mereka itu sebagian dari kelompok minoritas ya, sehingga karena mereka berasal dari kelompok minoritas itu sering sekali layanan-layanan publik, layanan-layanan itu tidak mempertimbangkan kebutuhannya. Layanan yang ada sekarang itu kan desain untuk banyak menyentuh kelompok yang mayoritas, tetapi seringkali kebutuhan dari teman-teman yang minoritas itu terabaikan. Sehingga teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang difabel itu akhirnya mereka kesulitan untuk bisa mengakses layanan setara, termasuk dalam hal ini adalah layanan pendidikan. Jadi contoh prakteknya seperti ini ya Pak Sidik. Misalnya orang bangun sekolah, gitu ya, bangun gedung sekolah. Jarang sekali mungkin berpikir bahwa nanti ada siswa saya yang pakai kursi roda, sehingga sekolahnya dibuat bertingkat, gitu ya. Nah, sehingga kalau ada siswa berkursi roda gimana? Ya nggak bisa sekolah di situ. Alternatifnya adalah pindah sekolah, atau kalau mau sekolah digendong sama teman-temannya. Nah, bisa kita bayangkan ya teman-teman yang punya kondisi khusus seperti itu akhirnya belum mereka mengakses, mereka sudah melihat bahwa ada kesulitan di sana. Nah, apalagi ini disabilitas itu kan range-nya banyak, macamnya banyak ya. Dari mulai yang tuli, tunanetra, disabilitas yang mental, yang intelektual. Nah, itu semuanya, hampir semuanya mereka itu punya kendala dalam mengakses pendidikan ya, karena secara umum biasanya layanan pendidikan itu didesain untuk memenuhi kebutuhan kelompok mayoritas seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada kesepakatan dan juga sudah ada undang-undang di Indonesia
terkait pengakuan hak-hak dari penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Oleh karena itu sekarang ini mulai kemudian dikampanyekan bagaimana suatu layanan pendidikan ini sifatnya bisa inklusif. Bisa inklusif itu artinya lembaga pendidikan itu tidak membedakan layanan bagi siswa yang punya kebutuhan khusus atau siswa dengan disabilitas dan siswa yang tidak punya kebutuhan khusus. Jadi semuanya campur di satu. Pemirsa, pemberantasan pinjaman online ilegal saat ini sedang diupayakan pemerintah melalui OJK. Dilihat dari aspek hukum dinilai belum efektif karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang financial technology. Berikut penjelasan Dr. Reka Dewantara dari Fakultas Hukum UB. Sebenarnya kalau terkait dengan pinjaman online, ya, kita ketahui memang di sini yang menjadi permasalahan pertama kalau dari sisi hukum ya adalah pertama terkait dengan izin pendirian. Nah, kita ketahui memang kenapa financial technology ya ini yang diatur oleh POJK ini belum bisa kita katakan mencoba benar-benar efektif ya untuk mencoba mengikat terkait dengan pinjaman online yang kemudian dikatakan ilegal tadi. Karena memang ya kalau kita katakan bahwa sebuah otoritas dia memiliki kewenangan secara atributif dan dia bisa memberikan sanksi itu kalau dia juga adalah otoritas yang bisa memberikan license ya karena ada 4 hal yang kemudian harus dimiliki oleh sebuah lembaga. Yang pertama adalah power and rights to license ya untuk terkait dengan izinnya, kemudian yang kedua adalah power and rights to regulate dalam pembuatan peraturannya, dan yang ketiga adalah power and rights to control ya pengawasan, dan yang keempat adalah power and rights to impose sanction terkait dengan pemberian sanksi. Nah, salah satu saja tidak ada, lain nanti akan kita katakan apa? Ya, mungkin dapat saya sebutkan apa mandul ya, sehingga tidak bisa bergigi terkait dengan pemberian sanksinya. Nah, begitu pula dengan financial technology. Kita ketahui belum ada undang-undang yang khusus mengatur terkait dengan fintech. Belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Yang saya ketahui sampai sekarang ini belum masuk terkait dengan ini adalah program yang sifatnya adalah wajib ya atau menjadi prioritas untuk kemudian diundangkan. Nah, sehingga kemudian OJK di Undang-Undang 21 2011 tidak ada kewenangan yang khusus memberikan secara atributif bagi dia untuk memberikan license maupun memberikan sanksi nantinya dalam pengawasannya. Nah, berbeda dengan bank maupun lembaga keuangan lain yang OJK maupun Bank Indonesia, dia memang secara atributif diberikan kewenangan untuk itu. Nah, sehingga daripada tidak sama sekali, sehingga apa? Nah, yang dilakukan oleh OJK adalah untuk menghindari dampaknya yang sangat tinggi, resikonya yang sangat besar tadi. Gimana caranya? Satu, dia membentuk yang disebut sebagai asosiasi fintech. Termasuk asosiasi ini diharapkan apa? Dia bisa melakukan kayak semacam pengawasan kepada anggotanya. Kemudian kedua juga terkait dengan penentuan suku bunganya. Nah, ini BI juga nggak bisa, dia nggak punya kewenangan untuk menentukan suku bunga terkait dengan fintech. Nah, sehingga di sini diberikanlah kewenangan kepada asosiasi untuk mencoba untuk mengatur terkait dengan batas atas ya terkait dengan suku bunga. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh OJK itu adalah membentuk yang disebut sebagai regulatory sandbox ya, seperti ayaan pasir ya. Untuk apa?
untuk mencari mana kemudian fintech-fintech yang bisa memenuhi persyaratan yang kemudian diatur oleh BI maupun OJK tadi. Nah, sehingga nantinya akan terpilih mereka yang terekomendasi ataukah tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita lihat dari sisi hukum, apakah kemudian fintech-fintech tadi yang tidak lolos rekomendasi oleh BI maupun OJK tadi masih bisa melakukan perbuatan ataukah tidak dengan pihak ketiga? Jawabannya adalah masih bisa. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai fintech-fintech ilegal. Kirana Kejora, penulis produktif, mengkampanyekan writerpreneur sebagai salah satu upaya peningkatan atau meningkatnya kreativitas dan inovasi. Alumni FPKUB ini melihat dunia literasi di Kota Malang masih sebatas jago kandang. Padahal dunia writerpreneur dengan dukungan perkembangan teknologi saat ini memiliki pangsa atau mangsa pasar yang sangat luas dan menjanjikan. Berikut penuturan dari Kirana Kejora. 24 Oktober besok jam 10 di Kali Metro. Itu sebenarnya sih aku datang sebagai alumni Brawijaya yang merasa Malang itu untuk dunia literasi ya kebanyakan seperti daerah lain, hanya puas di kandang. Jadi kan aku kayak terpantik aja, kenapa enggak karya kalian nggak mau keluar gitu. Aku ngomong buku ya, bukan film dulu ya. Jadi ngomong buku berkonsep writerpreneur itu jarang banget yang muncul di dari daerah ya. Nggak harus ke Jakarta sebenarnya. Makanya saya ingin memantik teman-teman, men-trigger ya, lebih men-trigger aja. Karya teman-teman udah bagus-bagus mungkin ya, tapi biar terdengar ya, biar nyaring bunyinya menurut Rendra ya. Karya itu biar nyaring banyak dikenal orang, bukan di Jawa Timur aja gitu kan. Saya ngomong buku ya. Itu bagaimana caranya? Konsep writerpreneur ramah digital itu yang sekarang harus benar-benar ditekuni ya sama teman-teman penulis ya. Karena besok itu aku kenalin itu. Jadi apa sih writerpreneur itu? Bukan sekedar menjual buku-buku. Aku pokoknya jualan buku. Nggak seperti itu. Jualan buku itu kan hanya sedikit dari bagian writerpreneur, tapi sebenarnya sayap di balik jualan buku itu apa, terus seperti apa biar bisa dilirik orang, bahkan menjadi film, kemudian berdampak ke penulisnya, akhirnya menjadi speaker di mana-mana. Saya itu 1 bulan tuh berapa kali Mas keliling beberapa tempat ya, karena menjadi speaker karena buku gitu, karena mungkin konsep saya selalu dibilang tuh beda. Kenapa? Saya memadukan realistis dan idealis dan realistis gitu kan. Ini harus imbang, otak kanan kiri gitu kan. Kita jangan konyol, memanjakan otak kanan tapi kita nggak hidup. Ibaratnya besok makan apa? Kalau ngomong penulis ya, kita nggak mau seperti itu gitu. Ya itu tadi lagi-lagi saya merasakan 16 tahun hidup dari menulis ya. Jadi benar-benar sayapnya banyak banget sehingga saya besok lah saya mungkin bisa saya jelaskan ya apa itu Disnatalis Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang ke-58 dimeriahkan oleh berbagai kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang mengadakan lomba membuat kreasi olahan tempe. Kegiatan ini merupakan upaya merajut tali silaturahmi yang sempat terputus akibat pandemi. Kita sudah sekian lama terkena pandemi itu kan kegiatan Dharma Wanita agak vakum ya Mbak ya, terutama untuk bertemu muka secara langsung. Nah karena ini sudah pandemi sudah mulai melandai, kami pengen juga antara lain bisa bersilaturahim lagi gitu ya, meskipun tetap dengan protokol kesehatan. Sehingga kita batasi hanya peserta saja yang boleh hadir, panitia pun hanya 5 orang yang boleh hadir gitu. Jadi tetap kita upayakan dengan protokol kesehatan. Nah, tujuan utamanya adalah ikut istilahnya berpartisipasi ya untuk Dies Natalis Fakultas Teknik ke-58 ini. Nah, Dharma Wanita paling tidak selain tadi ya untuk lebih meningkatkan silaturahim juga sambil mulai belajar lagi kira-kira apa yang bisa disumbangkan oleh anggota Dharma Wanita ini, khususnya untuk Malang karena Malang ini yang terkenal adalah tempenya gitu kan Mbak ya. Jadi bagaimana berkreasi dengan tempe gitu, dengan harga yang murah bisa berkreasi dengan tempe. Nah
Alhamdulillah Mbak, dari 9 peserta, jadi semua jurusan mengikuti, termasuk di dekanat, dengan persiapan yang mungkin tidak terlalu lama ya kami, itu mereka bisa menyajikan yang menurut saya sudah luar biasa gitu. Nah yang paling menyenangkan adalah di level jurusan itu akhirnya silaturahmi terbentuk. Jadi kami memang pengennya kajurnya ikut, staf tendiknya ikut, dosennya ikut gitu. Jadi dari 3 itu akhirnya kumpul mereka untuk berkreasi gitu ya. Kemudian ketemu juga dengan jurusan yang lain. Jadi rasanya kemarin agak merinding-merinding gimana kita setelah hampir 2 tahun tidak ketemu, itu senang banget gitu ketemu dengan seperti itu, dan mereka berkreasi dengan luar biasa menurut saya gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Meda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.